Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Safina Tunisa dari tim GLS SMP 1 Atap Cibitung. Kali ini kita akan mempresentasikan buku keempat tagihan bulan Juni 2023. Penasaran seperti apa? Ayo ikutin saya. Ini dia tim kami dari SMPN 1 Atap Cibitung. Mari kita sapa sahabat literat. Salam literasi. Galen Garulis Jabar, literat, unggul, sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Terus Bu Elvi, Bu Eka? Alhamdulillah. Ya, setelah libur lumayan panjang, libur semester, tapi luar biasa kita sambil liburan kita masih tetap membaca buku, menuntaskan PR-PR atau tagihan talenta. Kali ini kita akan melaksanakan presentasi isi buku seperti biasa, agenda bulanan kita, di mana ini buku keempat, tagihan talenta bulan Juni 2023. Presentasi kali ini akan dipimpin oleh tim Bu Eka yang akan dibawakan oleh Bu Eka, Vina dan juga Zahra. Oke, Ibu undur diri, Ibu serahkan selanjutnya agenda kepada Bu Eka. Kepada Bu Eka dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan diskusi aja ya terkait bacaan yang sudah kita baca. Di sini saya membaca buku yang berjudul Ku Antar ke Gerbang. Ini buku yang ditulis oleh Ramadan Kakak. Buku ini sebenarnya menceritakan mengenai perjalanan Ibu Inggit, yaitu salah satu istrinya Insinyur Soekarno, dalam menemani Insinyur Soekarno berjuang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, buku ini sebenarnya ini buku bekas. Penerbitnya itu dari penerbit Sinar Harapan pada tahun 1981. Buku ini berjumlah 466 halaman karena ini buku bekas dan buku lama juga agak-agak kuning, terus juga rentan untuk robek. Alasan saya memilih buku ini sebenarnya kan kita tahu ya Soekarno punya beberapa istri gitu. Nah, salah satu istrinya Bung Karno itu yang saya cukup penasaran itu adalah Ibu Inggit, karena beliau ini yang mendampingi Soekarno dari masa Soekarno memperjuangkan kemerdekaan hingga mencapai pintu gerbang menuju kemerdekaan seperti itu. Isi dari buku ini adalah perjalanan awal pertemuan Ibu Inggit dengan Soekarno di Bandung, terus juga dari mereka awal mengenal, kemudian mereka menjadi suami istri, bagaimana Ibu Inggit mendampingi Insinyur Soekarno meskipun Insinyur Soekarno kesusahan pada saat itu, ada yang menemani masa Insinyur Soekarno di penjara, kemudian dibuang ke Flores dan sebagainya, tapi Ibu Inggit masih mau mendampingi Insinyur Soekarno seperti itu. Kemudian hikmah yang dapat saya ambil dari buku bacaan Ku Antar ke Gerbang ini adalah mengenai semangat cinta tanah air, rasa nasionalisme, juga perjuangan seorang wanita atau seorang istri dalam mendampingi suaminya, kesabaran-kesabaran yang dilakukan atau yang dialami oleh Ibu Inggit dalam mendampingi Insinyur Soekarno. Kemudian yang menarik dari buku ini juga adalah karena buku ini adalah Ramadan Kakak itu menulis buku ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Inggit langsung dan juga ditambahkan oleh putra-putri angkat Ibu Inggit dan Insinyur Soekarno seperti itu. Itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita buka sesi tanya jawab kalau masih ada yang penasaran dengan itu. Coba dikasih ke video. Ya, ini dia bukunya. Sebenarnya sih ada yang terbitan terbaru dari Gramedia, cuma waktu itu ketemunya di online yang buku bekas sama buku lama ini, jadi ya udah lebih penasaran sama buku lama di sini. Tapi nuansanya beda kalau baca buku. Iya, iya, ada kuning-kuningnya. Lebih gimana gitu, kayak ngerasain dunia klasik ya kan? Kan kita biasanya terbawa sama isi buku kalau baca buku. Ya oke. Ya mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Safina dulu atau Zahra dulu yang akan mempresentasikan buku
buku bacaannya. Kalau dulu Zara atau Vina? Vina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nisa dari kelas 81. Di sini saya membaca Galaxy. Ditulis oleh Poppy Pertiwi dan diterbitkan oleh Coconut Box pada tahun 2019 di Kota Depok, Jawa Barat. Buku ini menceritakan tentang genre fisika yang diketuai oleh galaksi. Game ini di SMA sering merokok, tawuran, dan membuat orang risau. Ini sih bukunya lebih ke galaksi. Cerita tentang galaksi. Galaksi memilih pergaulan bebas karena keluarganya yang tidak harmonis. Ibu dan ayah galaksi bercerai karena ibu galaksi selingkuh. Ibu galaksi selingkuh karena awalnya terpaksa menikah dengan ayahnya. Akhirnya selingkuh. Di sini juga galaksi diceritakan nggak sama kakaknya tuh kayak nggak dekat, kayak saling iri. Hikmah yang dapat diambil dari buku ini mengajarkan saya apapun yang terjadi untuk tidak memilih pergaulan bebas. Oke. Selanjutnya mungkin Zahra bisa mempresentasikan buku bacaannya sambil ditunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Jessica dari kelas 82. Saya ingin mempresentasikan buku yang berjudul Magic How Leadership. Alasan saya memilih buku ini karena terdapat kata sipil di covernya, lalu juga terdapat sinopsis yang menarik tentang bisnis gitu. Buku ini menceritakan tentang hal dunia bisnis dan terdapat pesan yang disampaikan yang telah mengubah kehidupan dan praktik bisnis di mana-mana. Hikmah dari buku ini sangat bermanfaat bagi saya ke depannya, dan saya menjadi tahu tentang dunia bisnis karena buku ini. Ya, mungkin yang lain masih ada yang penasaran dengan buku-buku bacaan kami, boleh ditanyakan atau memberikan saran dan lain sebagainya. Ya, silakan. Ya, Kebetulan sama ya, jangan-jangan ke Vina. Oh iya, karena mereka bacanya sama. Ya silakan Umam, biar bisa diskusi langsung. Waalaikumsalam. Saya ingin menanya kepada Vina. Ya, silakan. Galaksi. Kenapa ayah dan ibunya Galaksi bisa menikah? Kan ibunya Galaksi nggak suka. Dan kenapa sampai cintaan? Oh, dan dilanjutin, mungkin setuju nggak Vina dengan tindakan seperti itu? Kan kamu sudah baca buku, pasti tahu isinya dong. Umam udah baca buku, pasti tahu isinya dong. Isi buku ini udah baca apa habis kan? Sampai habis kan? Ya. Nah, diskusi, tingkatin. Vina setuju nggak? Ya, nanti Umam harus mengungkapkan pendapat Umam sendiri, karena kalian sama baca bukunya, bukan lagi bertanya tentang isi buku, harus berdiskusi. Ada sesuatu yang setuju tidak setuju nggak dengan isi buku ini, begitu loh. Oke, sip ya, kita tingkatkan kesulitannya. Silakan, Vina. Jadi kan tadinya itu ayahnya si Galaksi itu posesif gitu Bu. Iya. Jadi ibunya Galaksi ini kan nggak suka sama yang Galaksi, tapi dengan cara apapun dia pengen memiliki ibunya Galaksi. Sampai pada akhirnya ada suatu kejadian gitu sampai ibu Galaksi meninggal nikah karena jadi keluarganya itu memutuskan untuk menikah. Oh, berarti kecelakaan ya? Oh, kecelakaan itu. Ya berarti menurut Vina gitu. Ya, berarti menurut Vina gimana? Tindakan seperti itu, apa yang Vina sayangkan? Apa pendapat lanjutan dari Vina dari kejadian itu? Nggak
nggak baik aja soalnya memaksa. Apa yang memaksa? Ya, Memaksa apa? memaksa untuk memiliki. Oh, sampai harus mohon maaf menghamili anak orang dulu seperti itu. Nggak gini caranya mendapatkan cinta, begitu maksudnya Vina. Oke, kalau menurut Umang sendiri bagaimana? Nanti coba dilihat dari sudut pandang galaksi. Mungkin kalau kalian melihat sudut pandang orang tua agak tinggi, tapi lihat dari sudut pandang anak, kan sama-sama posisi kalian anak nih, ya kan? Nauzubillah min dzalik, seandainya orang tuanya galaksi, posisinya kamu seolah-olah sebagai galaksi, gitu. Apa yang menurut kamu disayangkan dari sikap orang tua, gitu kan? Dari sikap orang tua galaksi sih, orang tua galaksi itu apa ya, beda gitu kasih sayangnya terhadap orang galaksi sama galaksi. Lebih sayang ke galaksi itu kayak nyangka itu lebih sayang ke kakak galaksi, karena ya soalnya kakak galaksi itu orang tuanya takut dia dibully oleh teman-teman atau keluarganya. Jadi gitu. Jadi lebih memperhatikan kakaknya daripada galaksinya. Oh, yang anak, mohon maaf, anak di luar nikah itu kakaknya, bukan galaksinya. Oh, gitu. Iya. Oke, nah kalau Umang sendiri bagaimana setelah kamu membaca buku ini? Apa menurut kamu? Kalau menurut saya sih ya mungkin karena bapaknya profesi banget yang dapetin dunia galaksi walaupun itu walaupun bebek juga terus jadi galaksi jangan sampai itu walaupun apapun masalahnya jangan melampiaskan ke ini Pergaulan dan diri sendiri. pergaulan yang bebas. Oh, maksudnya urut masalah orang tua, urusan orang tua, gitu kan? Saya punya hidup sendiri, jangan sampai karena masalah orang tua saya harus menghancurkan hidup sendiri. Kamu punya pandangan seperti itu? Oke, good job, sip. Ya, itulah asiknya ketika kita membaca. Maksudnya di antara kita ada satu buku, ya kita baca bareng-bareng gitu kan. Bisa diskusi lanjutan, jadi bukan hanya mencari tahu apa sih buku ini tentang apa sih, tapi kita berdiskusi tentang kehidupan tadi kan. Nah ini jadi bisa buat pesan semuanya. Ya kita semua punya masalah, terutama anak-anak ya. Mungkin ibu nggak tahu kalian punya masalah apa di rumah, tapi biarkanlah orang dewasa menyelesaikan masalah mereka dengan kedewasaannya. Kalian sebagai anak-anak remaja punya tanggung jawab sendiri, punya peran sendiri sebagai apa? Anak dan sekarang apa? Pelajar, berarti apa tugasnya? Belajar, gitu kan? Seandainya mohon maaf, meskipun misalnya orang-orang dewasa di sekitar kita menurut kamu kurang dewasa, ya itu jadi pelajaran buat kalian. Nanti seketika saya jadi orang dewasa, saya tidak akan seperti itu, begitu loh. Ya, seperti tadi kata Umam, ya masalah mereka, masalah kita ya masalah kita. Jadi kita punya masa depan sendiri yang bisa kita rangkai jadi lebih bagus. Paham ya? Oke, kita kasih tepuk tangan untuk penampilan Bu Eka, Zahra, dan Ina hari ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang lain? Yang lain? Silakan. Saya ingin bertanya. Silakan, Rahel. Nama saya Rachalia Timothy Wabda. Ya. Saya ingin bertanya kepada Zahra tentang buku, tentang kelebihan dan kekurangan buku itu. Apa menurut Zahra kelebihan dan kekurangan buku Magical Leadership? Kelebihannya ya, kalau kelebihannya sih aku suka ini ada kata-kata motivasi gitu tuh. Asik. Coba kayak gimana? Yang paling Zahra suka apa? Ya, aku suka. Nah, Berani bukan berarti tidak memiliki rasa takut. Berani berarti bertekad melakukan hal yang benar, bahkan di tengah kumpulan rasa takut. Oke. Asik. Tuh, Jadi ada kata-kata motivasi. betul. Nah, Kekurangannya kekurangannya? Ada kata yang belum aku pahami sih. Oh, karena dia kan tentang bisnis. Saya malah berpikirnya Zahra ini punya passion, maksudnya mungkin punya cita-cita pengen punya usaha kali ya. Jadi baca bukunya tentang bisnis nih. Mungkin ada beberapa kata yang tidak dipahami. Nah, saran ibu, kamu bisa download KBBI kali, nah bisa cek ini atau kamus istilah di Play Store. Ntar jadi kamu tahu, oh ini artinya ini, kayak gitu. Ya. Terus tadi masalah kata-kata mutiara tadi, kenapa Zahra suka itu? Berani bukan berarti tidak memiliki rasa takut, berani tetapi berusaha, punya tekad untuk
melakukan sesuatu yang benar. Kenapa menurut kamu itu menarik? Apakah itu relevan dengan hidupmu? Gimana ya? Suka sesuatu pasti kan ada alasan. Ayo, kenapa? Apa kamu sedang kayaknya belajar sama tadi? dengan Zara ya. Iya. Maksudnya Zara kan kelihatannya lembut gitu ya. Betul. Tapi sebenarnya berani orangnya, berani bercanda. Ikut karate juga berani. Ikut karate juga kan gitu kan. Jadi jangan lihat dari penampilan orangnya ya. Maksudnya berani itu melakukan sesuatu yang benar itu benar-benar kayaknya sesuai dengan Zaranya kalau Awal kenal Zara kan dia selalu memakai masker ya, berdua dengan Nina ya. Sekarang sudah mulai berani melepas karena seperti yang selalu guru-guru bilang kan, kalau pakai masker alasannya sakit, melindungi diri dari udara kotor supaya sehat tidak masalah. Tapi kalau alasannya untuk menutup diri, untuk supaya kita Introvert. iya, supaya introvert tertutup, supaya orang lain nggak tahu ekspresi kita, lebih baik lepas. Nah sekarang Zara dan Nina sudah mulai melepaskan maskernya. Luar biasa, berarti sudah mulai berani menunjukkan oh ya memang saya bukan orang yang menutup diri. Ya saya melakukan hal yang benar, jadi maskernya dibuka. Kita kasih aplaus juga buat Zara, luar biasa. Ya ada lagi nak? Ada lagi saya ingin bertanya lagi. Oh silakan Rahel. Kepada Vina. Ya silakan Vina. Vina. Bagaimana tentang akhir cerita dari buku Galaksi ini? Akhir cerita buku ini tuh ayahnya Galuh tuh kayak menyesal. Akhirnya tuh dia tuh sering bolak-balik ke klub malam, terus minum minuman keras. Terus nanti pas sampai rumah tuh Galaksi yang menjadi ini ya, pelampiasan ya. Oh endingnya berarti set ending ya? Iya. Terus Galaksinya gimana nasibnya? Galaksi itu Ikhlas aja? nggak mau betah di rumah gitu. Oh jadi kabur dari rumah. Jadi itu endingnya setnya ke situ, set ending gitu mah. Oh endingnya justru set ending karena Galaksi memilih keluar rumah dan ikut pergaulan bebas itu. Kasiannya Galaksi. Iya. nggak ada endingnya nggak ini Galaksinya jadi sadar nggak? Jadi akhirnya tuh Galaksi tuh benci kedua orang tuanya juga kakaknya gitu karena ya dia kan taunya tuh ibu Galaksi tuh karena ibu Galaksi kan selingkuh, dia juga sering mergoki ibunya selingkuh. Jadi terus Nggak sadar kan berarti endingnya emang set. Iya kan? Dia memilih kiri gitu kan. Oh dia nggak membuat orang tuanya sadar juga, dia juga nggak. Jadi itu aja gitu ya, nggak ada balikannya gitu. Ada satu titik yang buat dia sadar nggak? ada waktu itu sebenarnya orang tuanya tuh sayang sama Galaksi, cuma cara sayangnya tuh beda gitu dengan kakaknya. Mamanya Galaksi ya sering ke rumah buat bikinin sarapan atau apa, rumahnya itu beda sama ayahnya. Ayahnya Galaksi tinggal sama Galaksi sama kakaknya, kalau ibunya beda rumah. Ibunya sendiri. Iya sendiri, Kenapa sendiri? karena udah cerai jadi nggak mau. Oh jadi dia cerai gitu. Tapi berarti tetap endingnya Galaksi kabur dari rumah. Ending itu cerita akhir sering keluar ya. Terakhirnya gimana? Sering tawuran juga. Terus Oh iya benar. karena Galaksi ini kan dia nakal gitu, ayahnya Galaksi jadi pusing gitu bu, terus dia tuh punya penyakit dia bukan itu apa sih, jantung itu bu, sampai ke rumah sakit dan meninggal. Terus ibu Galaksi juga dia bunuh diri di rumah karena mendengar hal itu. Bahasanya juga sambil nangis sih bu. Terus Galaksi jadi sadar sama perbuatannya, terus ibunya juga bikin buku buat Galaksi gitu. Jadi pas Bikin buku. dia bikin buku kayak catatan gitu bu buat Galaksi sebenarnya gini. Terus itu dikasih ke Nova kakaknya, terus suruh kasih ke Galaksi. Jadi pas ibunya meninggal gitu kan dari atas rumah ke jatuh ke bawah, dia bunuh diri. Terus Galaksi jadi kayak sadar gitu akan. Oh, berarti emang sadar atau dia sebenarnya masih dalam pergaulan bebas, Nak? Akhir ceritanya apa? Akhir ceritanya dia sadar bu. Terus Oh, berarti happy dong, bukan sad. Karena dia sadar ada perbuatan Dari sadar perbuatan dia. dari catatan ibunya itu ya, dari buku yang juga ibunya itu, dari kata-kata yang ada di situ.
pernah Kejora juga. Kejora itu Ya, Kejora itu siapa? perempuan yang dia suka. Oh iya. Oh dia berarti akhirnya mah sebenarnya happy kan. Dengan klimaksnya ya kan, klimaksnya orang tuanya bunuh diri, ibunya bunuh diri, bapaknya sakit, seperti itu kan. Jadi dia ibarat kata ada perenungan tersendiri dalam diri dia. Ya mungkin itu yang tadi penyadaran trauma, walaupun sempat ada gejolak dia masuk ke pergaulan bebas, tapi ada titik balik dia kembali lagi lebih tenang dan menerima. Ya inilah memang takdir yang harus saya hadapi, memiliki orang tua seperti ini, tapi saya punya hidup dan kebahagiaan sendiri. Ya kalau di galaksi ini salah satu kebahagiaannya adalah Kejora itu, ya kan? Seperti itu. Oke? Ya, selanjutnya ada yang ditanyakan lagi? Saya tadi. Ya, silakan Bu. Ya, mungkin ini lebih ke ini ya, ke Bu Eka. Kita sering menganggap kata-kata pahlawan itu adalah orang yang berjuang menggunakan senjata mungkin ya, berperang gitu, yang menang ketika peperangan gitu. Nah kalau menurut Bu Eka sendiri, Bu Inggit itu layak nggak disebut sebagai pahlawan? Karena sebenarnya dialah yang mendorong Bung Karno dari belakang gitu ya, maksudnya supaya menjadi pahlawan gitu kan. Soekarno kan pahlawan ya maksudnya. Nah sebenarnya pahlawan dari pahlawan itu adalah dia kalau kita lihat gitu kan, layak nggak? Ini yang saya tahu ya Bu Elvi ya. Kalau menurut saya sebenarnya mungkin Bu Inggit lebih bisa dianggap sebagai salah satu tokoh yang juga ikut memperjuangkan proklamasi. Tapi kalau tidak salah ya, kalau di Indonesia itu kan untuk menyandang gelar pahlawan nasional itu tuh ada beberapa syaratnya Bu. Oh iya. Iya, jadi nggak semua pahlawan yang kita tahu atau orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan itu tuh bisa dianggap sebagai atau diingat sebagai pahlawan. Jadi ada beberapa syarat untuk menjadi pahlawan nasional. Seperti mungkin di sini Bu Inggit bisa dianggap sebagai salah satu tokoh pelopor yang ikut mendampingi Soekarno dalam mencapai kemerdekaan itu Bu. Juga saya setuju sih, maksudnya kan ada juga kan apa tuh istilahnya, kalau di belakang laki yang hebat ada perempuan yang mendampinginya, seperti itu. Syarat kok jadi pahlawan nasional itu gimana? Nanti kita cari tahu ya, soalnya waktu itu di sekolah saya sebelumnya tuh pernah ada hari pahlawan kayak gitu kan. Nah itu kalau nggak salah tuh sempat dijelasin bahwa untuk menjadi pahlawan nasional itu ya kita harus ada syarat-syaratnya terlebih dahulu untuk diakui sebagai pahlawan nasional. Itu bahkan veteran-veteran yang maksudnya yang jadi prajurit itu kadang nggak kelis loh. Iya, makanya kalau nggak salah tuh ada salah satu tokoh, tapi saya lupa namanya, dia itu baru diakui sebagai pahlawan nasional tuh ketika tahun berapa kayak gitu. Jadi nggak dia memperjuangkan kemerdekaan terus dia dianggap sebagai pahlawan nasional, seperti itu sih. Saya pernah baca juga gitu pernah baca buku itu juga sebenarnya. Terus dan saya melihat benar-benar perjuangan beliau itu benar-benar dahsyat banget gitu ya. Kalau menurut saya. Nah saya pernah baca juga beliau itu sebenarnya pernah ditawarin untuk jadi pahlawan gitu. Tapi saya nggak tahu kelanjutannya, apakah dia lanjut jadi pahlawan atau enggak gitu. Atau gimana ya sekarang ini gitu kan. Karena emang kan tadi kata Bu Eka kan pahlawan bisa aja nanti setelah analisa beberapa kriteria itu gitu. Jadi kalau menurut saya sih kadang-kadang kita berpikir justru mereka lah sebenarnya pahlawannya gitu. Karena kan kalau kita ingat istrinya Soekarno pasti ingatnya kan Fatmawati ya, yang menjahit bendera merah putih. Ternyata ada juga loh istrinya Soekarno yang lain, salah satunya itu istri keduanya yaitu Ibu Inggit, yang sebenarnya dia ikut mendampingi Soekarno tuh dari masa Soekarno masih kuliah hingga benar-benar akan mencapai detik-detik kemerdekaan gitu, sebelum akhirnya karena Soekarno suka sama Ibu Fatmawati dan ingin menikahi Fatmawati sedangkan Ibu Inggit tidak setuju, akhirnya meminta berpisah gitu dengan Soekarno. Itu kan itu benar-benar kayak menjelang kemerdekaan itu. Jadi orang-orang mungkin lebih mengenal Fatmawati dibandingkan Ibu Inggit, padahal yang lebih lama menemani Soekarno. Dan kalau nggak salah saya baca di buku itu atau di mana ya, yang bisa membuat Bung Karno itu menangis itu adalah Bu Inggit. Iya. Jadi kalau menurut saya laki-laki kalau menangis gitu ya bisa menangis gara-gara perempuan. Nah maksudnya kata-katanya atau sikapnya gitu yang membuat dia terharu gitu misalnya gitu ya. Itu
sesuatu banget gitu kalau menurut saya gitu. Bu Inggit ini mengingatkan saya dengan Ibu Siti Khadijah, istri Rasulullah. Rasulullah pun Dia lebih tua juga ya? Iya, lebih tua juga dari istri pertama ya? Istri kedua. Istri keduanya. Ya Rasulullah pun pernah maksudnya istri yang pernah membuat Rasulullah menangis adalah Ibu Siti Khadijah. Apa namanya? Beliau itu apa ya? Menangisnya di makam. Ya ketika Rasulullah menang perang apa gitu, ibu lupa ya. Pokoknya Siti Khadijah ya perang Badar ya. Pada saat itu pernah, kan kalahnya di Uhud ya, berarti perang menangnya di Badar. Nah, Siti Khadijah, Ibu Siti Khadijah pernah bilang kan, maksudnya suatu saat Islam akan ibarat kata membumi, Islam akan besar di tangan Rasulullah insya Allah dengan izin Allah. Ternyata benar ketika perang Badar, insya Allah ya mudah-mudahan benar ya ini perang Badar. Ketika perang Badar itu dimenangkan oleh Islam, yang lainnya pada pulang gitu ke rumah masing-masing, sedangkan Rasulullah tidak. Rasulullah balik arah ke makamnya Ibu Siti Khadijah. Itu luar biasa dan menangis. Ya berkata benar katamu, maksudnya dengan bahasa ya istriku gitu kan. Kalau kita Islam menang, maksudnya Islam tuh bisa membumi atas izin Allah. Ya itu Rasulullah tuh ingat perkataan istrinya yang pertama itu luar biasa. Berarti Soekarno pun pernah menangis. Biasanya jadi ingat, oh iya Rasulullah juga pernah menangis karena seorang wanita gitu. Dan yang beliau tangisi ya pasti hal-hal positif yang mengena di hatinya. Ya mungkin bisa jadi Soekarno mengingat alhamdulillah Indonesia merdeka. Mungkin Bu Ingrid juga pernah bilang suatu saat Indonesia akan merdeka dan kamu salah satu orang yang akan memproklamirkan itu. Bisa jadi kan seperti Makanya kan judulnya ku antar ke Gerbang. gerbang. Jadi cuma diantarin sampai menuju gerbang doang, nggak menemani sampai Soekarno-nya ibarat kata memproklamirkan kemerdekaan. Nah itulah luar biasanya perempuan ya. Maksudnya laki-laki harus pintar-pintar memilih perempuan. Bukan hanya parasnya saja yang cantik, tapi kita lihat hatinya yang cantik juga. Mudah-mudahan Ini perempuan untuk berteman juga kan? ya, berteman gitu. ya Jadi atau sahabat, mungkin ya gitu kalau selanjutnya juga nanti ya pintar-pintar lah. Nah kalian jadi perempuan harus jadi perempuan yang hebat, karena anak yang hebat akan lahir dari rahim seorang perempuan yang hebat, seperti diingat ya. Nah makanya kita ini mengikuti program Talenta, sering-sering membaca buku, mencari ilmu dan pengalaman dari salah satunya dari buku, ya supaya kita nanti punya bekal untuk masa depan. Salah satunya kan suatu saat kita juga akan menjadi seorang ibu. Itu ada pengalaman-pengalaman tadi, gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau gitu terakhir dari Ibu ya. Ya, Bu Eka, ya apa yang membuat Bu Eka tertarik dengan sosok Bu Ingrid dibanding ya Bu Ingrid ini ketimbang dari sekian banyaknya istri Soekarno seperti itu? ya tadi awalnya itu kan saya penasaran kan, yang kalau kita tahu siapa yang misalnya kalau di kelas siapa yang menjahit bendera merah Pasti putih tahu. Fatmawati gitu, tapi apakah semua orang tahu bahwa ada salah satu istri Soekarno yang bernama Ibu Inggit yang menemani Soekarno ketika di penjara di Bandung, di penjara Bancai, dia yang pulang pergi bolak-balik. Dan kalian tahu nggak sih Soekarno itu dari awal kuliah terus dia tidak bekerja ya, karena kan fokus untuk memperjuangkan kemerdekaan, jadi tidak fokus untuk mencari Nyari nafkah duit. keluarga gitu. Nah, Ibu Inggit yang membackup itu semua. Terus juga ketika Bung Karno dibuang ke Flores, Ibu Inggit mau mendampingi Soekarno kayak gitu. Terus pada saat Soekarno mulai tertarik dengan Ibu Fatmawati gitu, Ibu Inggit masih mau mendampingi Soekarno hingga mengantarkan tadi menuju proklamasi kayak gitu. Nah sebenarnya sih buku ini juga sebenarnya bikin saya nangis, kayak kecewa kenapa sih Soekarno harus meninggalkan sosok perempuan hebat, posisi perempuan ya. kalau di posisi perempuan, tapi ya seperti itulah perjalanannya gitu. Jadi ya tadi karena pengen mengenal lebih jauh Ibu Inggit Ya dan sebagai guru PKN juga Bu Eka punya, maksudnya ngasih ingin anak-anak tahu kalau bukan hanya Ibu Fatmawati yang punya peran besar wanita dalam hal proklamasi Indonesia gitu. Ternyata di belakang Bung Soekarno jauh sebelum Ibu Fatmawati, bukan merendahkan Ibu Fatmawati ya, sama sekali tidak, karena Bu Fatmawati juga sangat hebat. Kita belum bedah aja biografinya. Tapi ada sosok bernama Bu Inggit yang itu juga nggak salah luar biasa, yang
tidak kalah luar biasanya. Sama halnya ketika tokoh perjuangan wanita kan ada Era Kartini, ada Dewi Sartika. Ya, kita bisa membandingkan, bukan menjelekan tapi bisa mengambil nilai positif dari Era Kartini dan nilai positif dari Dewi Sartika. Bahkan sebelum mereka berdua ada tokoh kayak Cut Nyakdin, Cut Metia, itu tidak pernah masuk jadi pahlawan emansipasi wanita. Padahal mereka sama-sama memperjuangkan, tapi mereka masuk kategori pahlawan yang lain. Terus juga sebenarnya mengenai kisah-kisah istrinya Bung Karno itu juga banyak biografinya, semua istrinya tuh ada Semua biografinya. istrinya. Cuma kebetulan saya Boyka lebih tertarik. dengan ibu. Gitu. Mungkin Kalau ada saya sebenarnya lebih tertarik dengan namanya sih. Kayaknya unik gitu kayak namanya Ingrid gitu ya. Ganassi gitu ya. Ya dari namanya itu terlihat keanggunan gitu dari namanya gitu. apa ya artinya ya? Dari gambar ini aja tuh kayak melihat gimana ya? Kayak sosok ibu. Nah, jadi kayak nyatu itu namanya sama orang itu. Soekarno juga kan dia agak kehilangan sosok ibu ya, jadi Iya. dia tuh merasa ibu Inggit itu selain sebagai istrinya, kekasihnya juga sebagai sahabatnya untuk bertukar pikiran, juga sebagai sosok ibu yang bisa Partner, bisnis. iya, gitu. partner, iya betul. Luar biasa. Ada lagi nak? Nggak ada. Sudah cukup, Rido? Sudah. Tertarik dengan Bu Inggit? Saya tertarik dengan Bung Soekarno, tapi jangan memilih istri banyak ya. Jangan. Kepribadiannya. Ya, kepribadian beliau ya, luar biasa. Termasuk orang Barat cukup takut, cukup segan dengan Soekarno, luar biasa beliau. Nah, Ya kita mungkin kehidupan pribadinya kita sebagai perempuan banyak yang tidak setuju tentunya. Siapa yang mau dimadu ya gitu kan. Tapi sebagai bapak bangsa kita patut berbangga dengan Pak Soekarno yang sangat luar biasa beserta Bu Inggit. Ya, oke. Alhamdulillahirobbilalamin anak-anak, karena sudah tidak ada yang bertanya, kita cukupkan presentasi buku kita hari ini. Sampai ketemu lagi di bulan berikutnya dengan presentasi buku yang lain dari kelompok GLV ya. Oke, ya udah. Kita sapa dulu sobat literat. Hai sobat literat, salam literasi. GLN Garalis Jabar, Literat.